Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin اللهم صل wa وسلم ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para guru, para asatidz, para orang tua, para hujjaj, para sepuh yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Guru kita bersama Ustaz Arif Khairuddin yang baru saja memimpin pelaksanaan salat tarawih. Alhamdulillah suara beliau enak, empuk didengarnya. 20 rakaat kagak berasa capek, betul kan? Ya, itulah kalau misalnya tamat tajwidnya udah bagus, ditambah dengan suaranya yang bagus, sholat 30 rakaat, 40 rakaat juga kagak berasa. Speednya pun nggak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ibarat mobil berapa kilometer tuh kira-kira? 60 Hah? 50. 60 mah diomelin penumpang. Ya, 80, 100 gitu ya, enak, penumpang juga nyaman. Tapi kalau kecepatannya 110, 120, wah dadak dikduk penumpang gitu ya. Makanya saya juga tadi menikmati enak buat sholat. Para orang tua yang ada di depan, yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu, mudah-mudahan semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur segalanya milik Allah, selawat dan salam senantiasa terlimpah pada khalifah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari malam yang ke-11. Hari pertama dibukanya pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Yang telah kita lewati 10 hari yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kini saatnya kita membuka pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan pintu rahmat yang telah kita lewati benar-benar Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat untuk kita semuanya. Dan pintu ampunan yang akan kita jalani, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu ampunan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena rugi Pak, Ibu semuanya. Rugi kalau misalnya bulan Ramadan lewat, dosa kita tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau Ramadan lewat, masih ada tersisa dosa di dalam hati kita. Makanya hadirin jamaah sekalian, puasa ini ibadah yang unik ya. Puasa ini ibadah yang unik. Ibadah yang tidak satu orang pun yang tahu tentang kualitas ibadah kita. Kalau sholat kita tahu kualitas ibadah orang yang di samping kita misalnya. Ya orang sholat malas-malasan amat misalnya gitu ya. Ada orang samping kita sholatnya malas-malasan, kita bisa nilai. Ini orang sholatnya malas-malasan amat, ogah-ogahan misalnya. Tahu kualitas sholat, kualitas zakat tahu. Para pengumpul zakat tahu si bulan ini zakatnya 2 juta, padahal penghasilannya miliaran gitu misalnya. Tapi yang namanya ibadah puasa, orang yang ada di samping kanan, samping kiri, di depan dan di belakang tidak tahu kualitas puasa kita. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Sehingga apa? Ibadah puasa ibadah yang unik. Ibadah yang unik ini adalah menguatkan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sinyal keberadaan Allah Subhanahu wa taala di dalam
selama ini sinyal keberadaan Allah luput dari hati kita. Kemana-mana nggak ingat sholat, pas giliran puasa ingat sholat. Kemana-mana nggak pernah tilawah, ketika puasa nyempetin tilawah. Yang di kantor pada masa istirahat habis zuhur sampai jam 1 biasanya tiduran makan. Pas giliran puasa sempetin tilawah. Betul kan? Betul. Biasanya kalau sore-sore orang pada jalan, anak bini ya kan pada jalan. Pas duduk maghrib nyempetin tilawah, walaupun cuma dapat seperapat, setengah juz menjelang duduk maghrib nyempetin tilawah. Ini artinya apa? Ibadah puasa memang menghidupkan sinyal, sehingga komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala langgeng, abadi, konsisten. Ya, sebagaimana komunikasi kita dengan teman-teman kita. Kalau sinyal bagus, telepon lancar nggak? Kalau tiba-tiba sinyal putus, bagaimana? Putus. Maaf, keputus. Oh, ini lagi di gunung. Iya, gitu loh ya. Lagi di gunung, sinyalnya susah, gitu ya. Nah, ibadah puasa menghidupkan sinyal itu. Yang mungkin biasanya ketika di masjid iman kita kuat, giliran di luar masjid lemah sinyalnya. Ketika di masjid sinyal bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk tanah abang, redup lagi sinyalnya. Malas masjid ke atas, di ujung. Tadi ada di rumah sholatnya, gitu. Sinyalnya redup lagi. Ibadah puasa menghidupkan sinyal itu apa? Sehingga kemanapun kita berada, kita mempraktekkan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamamu dimanapun kalian berada. Karena ibadah lapar ini dibawa kemana-mana. Di masjid laparnya ke bawah, di rumah laparnya ke bawah, di masjid, di kantor laparnya ke bawah, di pasar laparnya ke bawah. Sehingga sinyal keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam hati, jantung, kemudian dalam tubuh kita, ini sinyalnya bagus terus dimanapun kita berada. Makanya ibadah puasa kata Allah Subhanahu wa taala, as-shamu li wa ana ajzi bih. Karena memang ini menghidupkan sinyal kita pada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa, maka yang tahu persis efek daripada ibadah puasa, kekuatan sinyal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kita dan Allah yang tahu. Ini soal sinyal, ya kan? Kalau di HP mah kita bisa ngasih tahu ya. Tuh lihat, cuma dari satu, sinyalnya tak kuat. Kita bisa kasih tahu teman kita, bah, saya pakai ini, pakai Excel, bagus sinyalnya. Nah, ini bukan iklan bukan. Ya. Tapi sinyal kita kepada Allah siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya ibadah puasa ini menghidupkan kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lapar ini, maka tidak akan pernah luput pengetahuan kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ini secara batin. Sedangkan hubungan kita, komunikasi kita secara fisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran atau qiraatul Quran." Sebaik-baik ibadah yang paling utama, ibadah hamba-hambaku yang paling utama adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Puasa menguatkan sinyal secara batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara komunikasi, secara kalau bicara itu, secara lisan, ya, secara lisan itu dituangkan, diwujudkan dengan memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa orang yang mau terus-menerus
bicara, bincang-bincang, ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi sinyalnya udah kuat sama puasa. Maka silakan kekuatan sinyal itu dimanfaatkan untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya Bapak kalau dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin itu orang yang membatalkan puasa dengan sengaja itu tidak bisa diganti dengan satu hari. Puasa itu hanya dibolehkan, dibatalkan bagi mereka yang tidak mampu, yang tua, yang sakit, yang musafir. Tapi mereka yang membatalkan puasa secara sengaja itu tidak bisa tergantikan hanya dengan satu waktu mengqadha. Kenapa? Karena sama saja dia menghilangkan sinyal komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya di situ. Makanya selagi sinyal ini ada terus hidup, dimanapun kita berada sepanjang bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian, maka kuatkan sinyal itu dengan kita ngobrol apa? Ngapain sama Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Karena puasa dan tilawah Al-Quran ini bagaikan dua mata logam yang tidak bisa dipisahkan. Yang satu saling menyempurnakan. Puasa, ya kan? Kualitas puasa seseorang kalau diukur kualitasnya misalnya kualitas istimewanya tuh 100 misalnya. 100 itu kontennya udah bagus tuh. Kalau 60 udah cukup. Kalau 59 kurang dari cukup. Nah gitu kan. Itu dulu, rapot dulu. Kalau rapot sekarang nggak kayak gitu. 100 misalnya istimewa. Kira-kira puasa kita kualitasnya nilainya berapa? 100, 90, 80, 70 atau berapa? Kita nggak tahu. Untuk mendongkrak kesempurnaan ibadah puasa, dongkraklah dengan tilawah Al-Quran. Kenapa? Ini yang saya katakan tadi. Puasa itu adalah komunikasi batin, tilawah itu adalah komunikasi lisan. Sempurnakan komunikasi batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan komunikasi lisan, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ini sampai berapa lama nih? Ini soalnya bikin enak ini. Kalau bikinnya enak, ngomongnya enak. Ya sebentar lagi dah, ya 5 menit lagi. Lalu mengapa tilawah Al-Quran yang dipilih, Bapak Ibu sekalian? Kalau di dalam hadis itu, kalau kita dalam keadaan puasa, mulut kita terkeling ya, mulut kita kering. Mulut kita kering. Kalau kita bicara dengan teman, dengan sahabat, dengan anak atau dengan orang tua, karena nggak pede, khawatir, kesinggung. Kita ngomong tiba-tiba nutup hidung, mulut lu bau. Jadi maklum orang puasa, mulutnya kering. Kalau di luar puasa Bapak, kita bisa melembabkan mulut ini dengan air, dengan minum. Kita minum buat ngilangin aroma tak sedap mulut. Tapi ketika kita puasa, ketika aroma tak sedap ini keluar dari mulut, maka bagaimana penanggulangannya? Gak mungkin dengan air, gak mungkin kita minum. Maka cara penanggulangannya adalah tilawah Al-Quran. Bagaimana rasionya? Begini. Lidah itu apa namanya? Ludah ya. Ludah itu atau air liur. Air liur itu dihasilkan atau diproduksi oleh kelenjar air liur. Kelenjar air liur di mulut ada 4 tempat. Yang pertama di pipi sebelah kanan, yang kedua di pipi sebelah kiri, yang ketiga di bawah lidah, yang keempat di sini di bawah bibir bawah. Di bibir bawah, di bibir bagian bawah di sini. Kalau Bapak mau ngetes silakan lidah Bapak ke kanan, ke pipi pasti ada ludah-ludah di situ. Ke kiri pasti ada ludah-ludah di situ. Di bawah lidah dan juga di bibir bawah. Itu 4 posisi kelenjar air liur. Biasanya untuk merangsang kelenjar air liur memproduksi air liur itu dengan minum air.
minum air kemudian kita kumur-kumur, maka kelenjar air itu akan memproduksi air liurnya dan mengalirkannya ke rongga mulut, sehingga bau mulut tak sedap ini akan hilang. Dan ketika kita puasa, cara efektif adalah dengan tilawah. Bagaimana? Yaitu dengan cara menggerakkan urat kelenjar air liur ini dengan menggerakkan pipi, menggerakkan lisan, menggerakkan bibir. Ketika kita mengucapkan atau membaca Al-Qur'anul Karim, dalam Al-Qur'an itu ada istilah makharijul huruf. Makharijul huruf itu ada jauf, rongga mulut, ada al-lisan, lidah, ada syafatain, dua bibir, ada yang disebut dengan khayshum, hidung. Ada yang disebut dengan halqi, tenggorokan. Ketika kita membaca Al-Quran, membaca huruf jauf seperti shin, sin, kemudian huruf zai, gitu ya. Nah, maka dia akan menggerakkan kelenjar air liur yang ada di pipi kanan dan pipi kiri. Ketika kita mengucapkan huruf lisan seperti zal, sa, za, ra, lam, maka dia akan menggerakkan kelenjar air liur yang ada di posisi bawah lidah. Ketika kita mengucapkan huruf syafatain seperti waw, ba, mim, fa, maka dia akan menggerakkan kelenjar air liur yang ada di bibir bawah. Semua huruf itu ketika huruf diucapkan dengan makhraj yang bagus, yang tepat, sesuai dengan posisinya, maka akan mengaktifkan keempat kelenjar air liur untuk memproduksi air liur dan mengalirkannya ke rongga mulut. Sehingga semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca, maka semakin banyak air liur yang diproduksi oleh kelenjar air liur dan mengalirkannya ke rongga mulut. Sehingga mulut kita tidak akan bau. Tes 1 juz basah mulut kita, setengah juz basah mulut kita. Ini hikmahnya? Ya, komunikasi batin dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa, dengan sinyal yang terus hidup dengan ibadah lapar ini. Kemudian disempurnakan komunikasi kita secara lisan dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Bukan saja rahmat Allah yang turun pada kita, tapi ini menjadi syifa, menjadi pengobatan dan kesehatan untuk badan kita. Bukan saja untuk penguatan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga membuat lahir batin kita menjadi sehat. Makanya ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus tilawah Al-Qur'an, jangan lewatkan siang hari tanpa baca Al-Qur'an, Bapak. Habis subuh baca, habis zuhur baca, habis asar baca, silakan. Baca Al-Qur'an terus, maka insya Allah akan menyempurnakan daripada kualitas ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah-ibadah kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita Allah terima, salat kita Allah terima, qiyamul lail kita Allah terima, kemudian tilawah Al-Qur'an Allah terima, sedekah Allah terima. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.